teman tinggal temukan apakah ada gerakan pola impuls atau membuat satu gerakan korektif. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini. Mana gerakan impuls dan mana gerakan korektif? Mari kita lihat sebelum ini terjadi. Ya, sebelum ini terjadi ya. Saya potong nih. Kita lihat dari atas. Mana impulsnya, teman-teman? Ini impuls bukan? Sepakat itu impuls? Sepakat ya impuls ya? Impuls. Ini korektif. Kita mulai saja ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Oke, saya mute ya semuanya. Oke. Selamat malam. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Hendra Cipta. Ya, saya adalah seorang trader dan juga seorang trainer. Ya, sudah lama sekali, lebih kurang dari tahun 2011 tepatnya. Dan saat ini tahun 2020 ya lebih kurang sekitar 9 sampai 10 tahun ya. 9 sampai 10 tahun saya trading. Nah, pengalaman saya mengajarkan saya banyak hal dan banyak pencapaian saya yang sudah saya dapatkan dari melakukan trading. Oke, malam ini kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan price action. Ya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa saat ini penggunaan daripada technical analysis price action menjadi lebih populer, ya, menjadi lebih populer. Tahun awal-awal saya menggunakan atau belajar dari technical analysis, tidak banyak yang suka dengan technical analysis price action karena kebanyakan masih menggunakan indikator. Ya. Hampir sebagian besar menggunakan indikator dan tidak tertarik menggunakan price action. Nah, tapi saya merasa senang sekali ketika dari tahun 2000, saya memperhatikan dari tahun 2017 ya, saya tepatnya dari tahun 2017 saya melihat perkembangan komunitas daripada technical analysis price action semakin ke sini semakin banyak yang tertarik ya. Banyak sekali komunitas-komunitas termasuk komunitas daripada price action warrior. Ya, saya dirikan komunitas price action warrior ini pada tahun 2014 ya. Tahun 2014, tepatnya tahun 2014 saya mendirikan komunitas price action warrior. Dan alhamdulillah saat ini banyak sekali ya. Banyak sekali jumlah member yang agak kaget ya. Saya melihat jumlah member di price action warrior ini lebih kurang sekitar saat ini ada berapa ya? Saya coba lihat. Saat ini ada sekitar 4.632 orang. Ya, lumayan banyak. Oke, lumayan banyak dan saya merasa excited. Ya, saya merasa senang bergabung dengan teman-teman semua. Nah, awal mula saya mempelajari price action ya, saya kasih sedikit sedikit balik ke belakang ya. Jadi awal saya mengenal trading price action ini, saya secara tidak sengaja menemukan satu website supply and demand ya, supply and demand analysis semi-bigot. Oke, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu supply and demand semi-bigot, saya kasih tahu ya. Jadi supply and demand semi-bigot ini yang akhirnya membuat satu pemahaman baru buat saya bahwa ternyata ada satu teknik yang bisa diandalkan. Ya, tidak menggunakan indikator sama sekali. Ya, bagi teman-teman mungkin yang belum pernah baca, silakan baca karena materi yang disampaikan oleh beliau ini membuka satu cakrawala baru buat saya mengenal dunia technical analysis price action. Ya. Dan dari sinilah kemudian saya mengenal teknik supply and demand, teman-teman. Teman-teman bisa baca dari awal apa itu supply and demand dan di sini jelasin sangat-sangat detail sekali. Ya.
Tapi kemudian dalam satu perkembangannya, technical supply and demand yang diperkenalkan oleh Sammy Bigut. Oke, Sammy Bigut ini sebenarnya merujuk kepada teknik supply and demand-nya Sam Seddon. Ya, tekniknya Sam Seddon sebenarnya. Ya, beliau memperkenalkan teknik supply and demand konvensional. Apa itu konvensional? Maksudnya adalah supply and demand klasik, di mana rule-nya adalah jelas buy di demand, sell di supply. Nah, tapi dalam perkembangannya tidak sesederhana itu. Ya, banyak sekali level-level supply demand yang mudah sekali ditembus. Nah, kemudian lahirlah S&D price action. Ya, lahirlah supply and demand price action. Supply and demand price action ini diperkenalkan. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Ya, teknik supply and demand price action ini awal mula diperkenalkan oleh seorang trader, ya, yang bernama Redsworth. Ya, yang bernama Redsworth. Di sini ada yang pernah dengar? Mungkin teman-teman sini ada yang pernah tahu supply and demand-nya price is everything? Ada yang pernah dengar? Price is everything? Coba bisa ketik di komentar. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu? Supply and demand price action-nya price is everything? Belum tahu ya? Ya. Jadi, teman-teman bisa ketik di komentar ya. Ini di bagian atas, teman-teman bisa aktifkan tombol chat. Yang teman-teman belum pernah menggunakan Zoom, silakan lihat di tombol atas kanan itu ada tombol chat. Bisa chat dari situ ya, teman-teman ya. Mungkin yang nggak tahu, silakan ketik tombol chat. Oke, Om Andrew, ya. Pernah dengar tapi nggak tahu detail. Nah, jadi dari price is everything-nya Redsworth, lahirlah banyak trader, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman bisa pernah mendengar readthemarket.com. Oke, readthemarket.com. Readthemarket.com, foundernya adalah Yves Emiante. Beliau adalah murid daripada Redsworth. Jadi yang saat ini yang saat ini taunya bahwa S&D price action itu diperkenalkan oleh Yves Emiante dari website Read the Market, Anda salah. Sebenarnya yang menjadi yang menjadi orang di belakangnya adalah Redsworth, ya, Redsworth. Nah, Redsworth kemudian dia punya murid bernama Yves Emiante. Ya nggak apa-apa ya, saya share sedikit pengetahuan saya awal mula saya belajar S&D price action ya. Jadi teman-teman, begitu saya tampilkan ya treat yang saya pelajari dulu, teman-teman mungkin dapat sesuatu di situ. Ya, ini seperti seperti surganya buat orang-orang yang mau belajar price action. Ya, saya ambil semua dari sini. Nah, lahirlah satu komunitas yang bernama readthemarket.com. Satu komunitas yang bernama readthemarket.com, dan setahu saya saat ini berbayar. Ya, asal tahu aja, biaya untuk bayar untuk mengikuti trainingnya secara online ini lebih kurang sekitar 100 juta. 100 juta, teman-teman. Kalau Anda punya dana 100 juta, Anda baru boleh ikut di readthemarket.com. Ya. Jadi kalau teman-teman mau pelajari secara free, sebenarnya ada di sini. Ada di bagian sebelah sini. Nah, sebelum berbayar readthemarket.com, teman-teman bisa cari, ya silakan teman-teman bisa lihat di Forex Factory ya. Anda googling aja supply and demand price action. Silakan di googling supply and demand price action. Nah, ini adalah ya trade awal ya. Pertama kali komunitas daripada Read the Market itu bermula. Jadi saya kasih sedikit cuplikan. Ini adalah komunitas awal, kemudian lahirlah satu komunitas Read the Market
yang saat ini sudah berbayar, dan kalau teman-teman mau belajar free-nya bisa lihat di sini, di Forex Factory. Nah, kalau teman-teman juga mau belajar lagi, ada satu forum lagi yang bernama sgzt.com. Sama-sama menggunakan teknik supply and demand, tapi yang membedakan adalah cara konfirmasi PA. Ya, sgzt ini foundernya adalah Ken dan Ifem Yante ini adalah murid daripada si Redsword. Teman-teman kalau mau baca ini ada sekitar 1.500 halaman. Kuat aja mau baca. Banyak sekali ya, banyak sekali kita bisa pelajari dari sebelah sini. Nah, bagaimana cara belajarnya? Ketika teman-teman melihat trade seperti ini, mau tidak mau, ketika teman-teman mau belajar basic daripada SND price action, teman-teman harus tahu dasar price action terlebih dahulu. Nah, inilah alasan mengapa saya lakukan free webinar malam ini. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan basic, ya, bisa mendapatkan basic. Nah, karena kalau teman-teman tidak punya dasar daripada price action, coba teman-teman bayangkan, ini adalah website luar negeri di mana menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, begitu teman-teman ngelihat forum seperti ini yang menggunakan bahasa Inggris saja udah aduh, susah ya ini pakai bahasa Inggris segala macam. Saya pikir tidak perlu menjadi alasan kita untuk tidak belajar lebih jauh. Banyak kok tools yang kita bisa gunakan untuk belajar. Kita bisa menggunakan Google Translate kalau teman-teman mau aja. Ya, jadi sekali lagi tidak ada alasan buat kita untuk tidak belajar lebih jauh. Ya, tidak menjadi satu alasan untuk tidak belajar karena begitu teman melihat ini adalah menggunakan bahasa Inggris, ya nggak perlu takut. Ya, banyak kok website yang bisa menyediakan layanan untuk melakukan translate. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dasar daripada price action. Nah, kembali lagi kepada dasar daripada price action. Dasar untuk kita belajar daripada technical analysis, sebenarnya ada 3 pondasi yang teman-teman wajib pahami. 3 pondasi technical analysis. Mengapa sih kita menggunakan technical analysis sebagai acuan kita untuk memprediksi pergerakan harga? Karena sebenarnya ada 2 cara untuk melakukan atau memprediksi pergerakan harga. Ya. Nah, apa saja cara untuk memprediksi pergerakan harga? Yang pertama menggunakan secara fundamental. Oke. Yang kedua menggunakan technical analysis. Fundamental berbicara tentang mengapa harga bergerak. Apa yang menyebabkan harga naik dan turun? Ya, seperti hari ini terjadi Jepang menguat, ternyata ada berita tadi siang. Ya. Kemudian kemarin malam ada satu gerakan yang volatility-nya lumayan luar biasa, ya. Teman-teman juga melihat terjadi hampir di semua pair, di gold, kemudian di euro, di US dollar, dan juga di Jepang yen. Kita lihat contoh. Ketika terjadi Jepang yen kemarin malam, ini pergerakannya luar biasa sekali. Terjadi volatility yang sangat luar biasa sekali. Ya. Contoh, ketika kita melihat di bagian sebelah sini. Oke, sebentar. Sini. Nah, ini harga benar-benar luar biasa bergeraknya nih, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari time frame M15. Bagaimana psikologi kita itu digoyang, naik dan turunnya market. Ya. Nih, kalau kita tidak yakin dengan analisa kita, ketika Anda melakukan posisi buy di bagian sebelah sini, saya pun melakukan buy kemarin di posisi di sini, gitu ya. Kemudian akhirnya harga sempat turun. Kalau kita nggak punya mental yang kuat dan nggak punya keyakinan, mungkin bisa saja kita melakukan cut loss. Nah, jadi pendekatan ketika kita berbicara technical analysis, kita sedang berbicara tentang pola pergerakan harga. Ya, jadi fundamental berbicara tentang mengapa harga bergerak naik dan turun, sedangkan technical analysis berbicara tentang pola pergerakan harga. Jadi para technical analysis tidak memperdulikan apa yang terjadi dengan market, mengapa harga naik dan turun. Yang diperdulikan adalah kita harus bisa melihat reaksi yang terjadi di market. Kita tidak perlu tahu apa penyebab harga naik dan turun.
Ya, jadi tugas kita adalah memprediksi kemana arah market berdasarkan pola-pola yang terjadi berulang di market. Karena sebenarnya fondasi daripada technical analysis ada 3. Yang pertama adalah history repeat itself. Nah, kita percaya bahwa pola yang terjadi itu akan cenderung berulang di market. Ya, kejadian-kejadian di masa lalu akan cenderung berpola di market. Ini menjadi satu landasan yang penting untuk kita ketahui. Nah, karena kita percaya bahwa history repeat itself, maka kenapa nggak kita melihat pola-pola yang terjadi di market? Ya, kita cukup melihat apa yang terjadi di market dan melihat polanya saja. Kita tidak peduli apa alasan di balik itu semua. Ya. Nah, teman-teman akhirnya tahu bahwa pola-pola yang terjadi berulang di market itu seperti pola chart pattern. Oke, pola chart pattern ini adalah history repeat itself. Ya, kita bisa tahu seperti pola bearish flag, bullish flag, bearish pennant, bullish pennant, kemudian head and shoulder, inverse head and shoulder. Semuanya adalah pola-pola daripada pola chart pattern. Oke, nah sekarang saya coba tampilkan contoh daripada pola-pola chart pattern. Ya, nah ini adalah pola dari chart pattern. History repeat itself. Jadi ketika kita bisa tahu polanya seperti apa di market, maka ini menjadi satu kunci, ya, menjadi satu lokasi di mana kita mendeteksi pola-pola itu di market. Oke, saya ambil contoh. Mari kita lihat contoh di chart. Saya melihat satu pola yang menarik di market. Kita lihat di pola pair EuroCAD. Oke, mari kita lihat pola dari EuroCAD. Oke, saya tampilkan menggunakan time frame yang lebih besar biar kita dapat gambaran. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pair EuroCAD? Oke, ini dia. Sekarang saya kosongkan di chart. Kalau kita lihat dari pergerakan harganya, oke, ini biar supaya nggak membingungkan, ini saya hilangkan dulu saja ya. Kita belum membahas tentang moving average sebagai acuan kita ya, tools kita untuk melihat pergerakan harganya. Kita hanya melihat dulu polanya dulu. Oke, sebentar. Oke, mari kita lihat dari sini. Kalau teman-teman lihat, ini ada satu pola apa, teman-teman? Ada yang lihat ini pola apa? Membentuk pola apa? Di sini ada yang udah belajar pola chart pattern mungkin? Huruf apa ini, teman-teman? Huruf apa? Oke, huruf U. Di mana ini adalah pola cup. Pola cup ya. Anda pernah mendengar pola cup and handle barangkali? Pernah dengar sih ya cup and handle? Ya, ini adalah pola cup and handle. Dan teman-teman perhatikan contoh di sini. Ini jelas banget. Ini adalah pola yang mirip ya. Mirip nggak kira-kira? Mirip? Mirip. Ini adalah pola chart pattern. Ya, ini adalah pola chart pattern. Kenapa ini disebut sebagai cup? Ini mirip seperti cangkir, teman-teman. Ini mirip seperti cangkir. Ya, ini mirip seperti cangkir. Kemudian ada handle. Kenapa disebut cup and handle? Karena dia membuat handle. Handle-nya bisa macam-macam. Bisa bentuk seperti flag seperti ini. Ini adalah kalau kita hubungkan dari bagian bawah sini, ini adalah swing low-nya. Saya tarik ke atas. Ini sepertinya membuat satu pola. Ya, ini ada bullish, ada momentum, kemudian ada flag dan dilanjutkan dengan flag. Jadi sebenarnya pola begini. Ini ada cup. Ya, ini ada handle, kemudian begini. Jadi sebenarnya ada satu gerakan di sini adalah pola impuls, ini adalah korektif, dan ini adalah impuls. Nanti akan saya bahas. Jadi semua dasar daripada chart pattern, dasarnya itu cuma satu, di mana polanya akan selalu membuat satu pola impuls dan pola korektif terjadi. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu impuls dan apa itu korektif. Oke, sekarang kita contoh yang terjadi di EuroCAD. Nah, kalau kita lihat ini adalah pola EuroCAD membuat satu pola cup dan kita percaya adalah pola cup-nya, gitu ya. Oke, sekarang saya balikin lagi. Oke, ini dia. Oke, kita lihat bagian sebelah sini apakah ada
satu resisten yang di break di sini teman-teman? Apakah ada satu resisten yang di break? Ada ini ya. Oke, ini adalah resisten yang di break. Oke. Oke, sekarang saya tambahin menggunakan di sini ada yang menggunakan Fibonacci mungkin di sini. Ada yang udah pernah menggunakan Fibonacci? Kita menggunakan Fibonacci retracement. Saya tarik menggunakan Fibonacci retracement. Tarik. Saya ambil dari sini, dari low ke high. Berada di mana saat ini harga? Berada di mana? Berada tepat di 50 dan 61,8. Nah, kita percaya bahwa Fibonacci 50 atau 61,8 ini adalah golden ratio. Oke. Kita percaya bahwa area ini menjadi kemungkinan secara teorinya kemungkinan akan terjadi reaksi harga di bagian area sini. Dan kita lihat sekarang harga sedang bermain-main di bagian sebelah sini. Nah, tapi kita tidak tahu secara pasti apakah memang di level tersebut ini benar-benar direspon atau tidak. Oke, sekarang mari kita lihat apakah kita bisa menemukan pola lain dari yang terjadi drop dari sebelah sini. Sini ada yang bisa gambarkan. Ini pola apa sebenarnya ketika dia turun di sini? Saya ingin tahu. Pola flag. Oke, sekarang pola flag begini kan? Kalau pola flag artinya ini simetris begini kan ya teman-teman ya? Begini ya simetris ya? Apakah ini simetris? Menurut teman-teman apakah ini simetris? Simetris enggak? Simetris enggak? Enggak simetris ya. Oke. Jadi nggak bisa dong kita gunakan ini sebagai pola bullish flag. Oke, kita tarik begini. Jadi pola apa, teman-teman? Betul sekali. Falling wedge, teman-teman. Falling wedge. Falling wedge ini sendiri, ya, falling wedge ini sendiri ada pola. Pola falling wedge ada pola continuation dan ada pola reversal. Sekarang saya ingin tanya ke teman-teman semua. Ini polanya sama nggak dengan pola yang tadi saya baru gambarkan di EuroCAD? Sama nggak, teman-teman? Sama. Oke? Kalau kita ngelihat dari chart yang udah terjadi, enak. Oke? Ya, ini saya demokan. Ini harga belum terjadi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin ada banyak yang ngebully. Pak, kalau Bapak gambar dari chart yang udah terjadi sih enak Pak, karena udah terjadi. Gimana kalau belum terjadi? Maka saya demokan ke teman-teman semua. Ini adalah chart yang belum terjadi. Dan kita sama-sama sepakat bahwa ini adalah pola daripada falling wedge. Falling wedge apa? Ini adalah pola falling wedge continuation, teman-teman. Ya. Mana polanya? Ini dia. Ada gerakan apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Ini adalah impuls sebenarnya. Ini impuls, teman-teman. Ini impuls. Kenapa disebut continuation? Teman-teman perhatikan. Ini momentum naik nggak? Momentum naik? Terjadi kenaikan signifikan nggak di sini? Ya, terjadi kenaikan signifikan. Oke. Lalu koreksi. Turun. Ini yang kita sebut sebagai koreksi. Nah, jadi intinya adalah impuls itu apa? Impuls itu adalah satu gerakan di mana membuat satu gerakan signifikan. Itulah impuls. Oke, itulah impuls. Membuat satu gerakan signifikan, kemudian turunnya adalah koreksi. Ini bukan harmonic pattern juga. Kita nggak berbicara harmonic pattern dulu ya. Kita nggak berbicara harmonic pattern dulu. Kita bicara chart pattern. Tapi sebenarnya juga nanti kita bisa kaitkan kalau kita menggunakan pola harmonik juga ada sebenarnya. Apakah saya menggunakan harmonik? Ya, saya juga menggunakan harmonik. Oke, saya juga menggunakan harmonik. Oke, sekarang mari kita lihat. Sebelum ini terjadi kenaikan yang luar biasa di bagian sebelah sini. Apakah saya mendapatkan pola di sini? Ini pola apa? Apakah sama? Seperti ini? Sama, teman-teman? Yes. Sama ya? Yang membedakan adalah sudut kemiringannya dan besarannya, teman-teman. Jadi intinya adalah pola daripada chart pattern continuation, ya, baik pola falling wedge, pola bullish flag,
bearish pennant, bullish pennant dan segala macam, semua pola ini ya, itu biasanya ya pola dasar daripada pola chart pattern itu kan pola yang begini. Ada gerakan daripada impuls dan selalunya ada gerakan korektif. Ini udah baku di market. Oke. Ini adalah pola bullish, sedangkan di pola bearish akan seperti ini polanya. Dan kalau teman-teman lihat bagaimana terjadinya resisten become support, support become resisten. Teman-teman tebak. Begini kan polanya? Sepakat? Begini kan polanya? Resisten become support? Resisten become support. Resisten become support. Resisten become support. Di mana pola yang terbentuk akan selalu membuat satu gerakan impuls. Ini impuls. Ini gerakan korektif. Oke. Impuls korektif, impuls korektif, impuls korektif. Ya, seperti itu polanya. Cukup clear ya, kira-kira ya. Jadi teman-teman bisa temukan pola impuls dan korektif ini terjadi berulang di market, teman-teman. Dan ini menjadi dasar daripada chart pattern. Apapun yang teman gunakan, silakan Anda lihat apapun yang Anda gunakan. Anda mau menggunakan pola harmonik, silakan lihat pola harmonik. Kita lihat pola harmonik. Oke, sekarang saya tampilkan pola harmonik itu seperti apa. Oke, ini dia pola harmonik. Kalau kita lihat, ya kita lihat ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang pola harmonik, kita bicara tentang pola harmonik, pasti ada pola ABCD. Lihat yang di sini teman. Ini adalah pola bullish. Pola bullish daripada harmonik akan membuat pola M. Oke, jadi drive D ini adalah sebagai tempat untuk entry, ya sebagai tempat untuk entry. Jadi kalau Anda menemukan pola M itu adalah buy setup. Oke, nanti saya bagikan ya teman-teman ya. Nanti saya bagikan di channel Telegram. Saya ada channel Telegram, saya bagikan free, teman-teman bisa download. Bahkan saya nanti akan bagikan videonya secara gratis. Ya, saya ada video yang Anda bisa tonton dan full gratis. Silakan pelajari semua. Harmonic pattern. Ini adalah pola M, di mana ini adalah pada posisi D, kita melakukan posisi buy. Di sini kita buy. M adalah pola buy, W adalah pola sell. Pada poin D, ini adalah tempat kita melakukan sell. Ya, B, di bagian ini bullish ada kita melakukan buy di poin D, sedangkan bearish kita melakukan posisi sell di bagian D. Nah, oke, sekarang ketika terjadi XABCD, maka ini sudah komplit menjadi satu cycle daripada pola harmoniknya. Nah, kita berbicara bagaimana sebelum terjadi poin D, teman-teman. Kita lihat contoh, misalkan ini yang terjadi. Ya, 38,2, 88,6 ini adalah Fibonacci. Jadi tidak sembarangan ya, kita marking, kita gambar harmonik itu sesuka kita, enggak. Itu ada aturan bakunya. Contoh seperti ini adalah pola bearish Gartley. Bearish Gartley itu enggak akan sama dengan pola daripada bearish band. Ya, contoh. Ini terjadi satu pullback sini. Ini ada 0,38,2 dan 88,6. Ini sebenarnya kalau harga mantul di antara 38,2 sampai 88,6, maka masih valid. Jadi kalau misalkan dia berada di 50 atau 61,8, kalau merupakan dalam bagian range daripada area ini, Fibo ini, maka masih valid. Cukup jelas ya, kira-kira ya? Cukup clear ya? Udah baku. Ya, udah baku. Ya, jadi kalau kita menggunakan pola daripada bearish bad, jadi dia ini harus berada di 88,6. Nah, kalau dia nih mantulnya nggak di 88,6 tapi mantulnya di 78,6, maka kita menyebutnya adalah pola daripada bearish Gartley. Tapi kalau dia mantul di 88,6, maka dia akan menjadi pola bearish bad. Nah, oke, kembali lagi ke contoh yang di sini. Teman-teman perhatikan, ini adalah pola ABCD, ya, pola ABCD. Ya, pola ABCD. Oke, pola ABCD. Oke, pola ABCD. Kalau kita lihat pola ABCD, ini adalah pola impuls dan korektifnya, teman-teman.
Oke, sekarang kembali lagi ke contoh yang di sini. Ya, jadi sebenarnya pola impuls dan korektif ini akan dilalui dengan proses. Ini adalah gerakan daripada A. Oke, ini A. Yang ini adalah B. Oke. Yang ini adalah C. Oke. A, B, C. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ini berada di area resisten. Ada resisten become support seperti ini. Ya. Resisten become support terjadi nge-break. Kita bisa asumsi ini begini nggak, teman-teman? Bisa asumsi demikian nggak? Bisa. Kenapa? Karena kita saat ini sedang melakukan follow the trend. Selama harga terus membuat puncak dan lembah yang semakin meninggi seperti ini, maka opsinya hanya ngapain? Hanya nge-buy. Cukup clear ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Oke, lanjut. Lanjut. Tadi yang pertama adalah bahwa history repeat itself. Nah, fondasi yang kedua adalah market. Market moves in the trend. Ya, market moves in the trend. Artinya apa? Artinya harga bergerak di dalam trend. Nah, kalau kita percaya bahwa market itu bergerak di dalam trend, maka kita tinggal ikuti saja seperti apa trennya. Nah, tren mana yang harus kita ikuti? Ya, tren mana yang harus kita ikuti? Karena sebenarnya pergerakan di market itu ada bullish trend atau uptrend, bearish atau downtrend, dan yang ketiga adalah sideways. Bullish, bearish, dan sideways. Nah, kalau kondisinya dalam keadaan bullish, maka baiknya gimana? Ya, baik saja. Tinggal ngikutin apakah dia membuat gerakan impuls atau membuat gerakan korektif. Seperti itu. Nah, gimana caranya atau gimana melihat swing? Swing itu sebenarnya gampangnya puncak dan lembah. Om Dewa. Ya, swing itu sebenarnya puncak dan lembah. Oke, seperti apa contoh? Ini seperti ini. Ini swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Seperti itu. Ya. Dan tentu saja penarikan dari swing high, swing low ini juga harus memperhatikan apakah satu gerakan impuls seperti ini, contohnya adalah downtrend gitu ya. Downtrend. Kemudian ini adalah pergerakannya impuls dan korektif gitu ya. Teman-teman juga perhatikan apakah nanti di dalamnya ini ada satu gelombang-gelombang kecil lagi. Begitu ya. Nah, kalau ada gelombang-gelombang kecil begini, ini biasanya ada gelombang kecilnya. Ingat saja bahwa gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, tapi gelombang kecil akan dipetakan oleh gelombang besar. Nah, ini sebenarnya materi yang sudah saya sampaikan di kelas webinar ya, di kelas basic ya. Itu sudah saya sampaikan bahwa gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil. Itu ada penjelasan lengkap nanti di batch 25 ya. Oke, lanjut. Jadi kita percaya bahwa market moves in the trend. Nah, oleh karenanya ketika harga bergerak membuat puncak dan lembah yang semakin meninggi, teman-teman baiknya melakukan apa? Melakukan buy saja. Ya, ketika dalam keadaan downtrend, Anda melakukan sell saja. Nah, teman-teman tinggal temukan apakah ada gerakan pola impuls atau membuat satu gerakan korektif. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini. Mana gerakan impuls dan mana gerakan korektif? Mari kita lihat sebelum ini terjadi. Ya, sebelum ini terjadi ya. Saya potong nih. Kita lihat dari atas. Mana impulsnya, teman-teman? Ini impuls bukan? Sepakat itu impuls? Sepakat ya impuls ya? Impuls. Ini korektif. Lanjut lagi. Impuls. Koreksi. Ya, jadi yang bagian-bagian saya tandain ini adalah pola-pola di mana kita melakukan posisi sell. Jadi yang saya lingkari yang ini tempat kita melakukan sell. Ini kita melakukan sell. Ya, ketika dia pullback, kita ambil posisi untuk melakukan sell. Ya, sampai di bagian sebelah sini. Nah, mungkin ada kondisi di mana mungkin kita kejebak. Contoh nih kayak gini nih. Contoh kayak gini. Anda misalkan melihat berasumsi ini kan sebagai apa ya? Sebagai downtrend gitu ya. Kita kan berasumsi kalau ini naik begini, ya, naik begini.
Kayak gini. Kita kan berasumsi kan begini kan ya. Benar nggak, teman-teman? Iya kan? Berasumsi kan begini. Nah, tapi nanti ada satu kondisi di mana Anda bisa terjebak. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan 3-4 kali keuntungan seperti ini 4 kali keuntungan, 1, 2, 3. Oke, 3 kali keuntungan deh misalkan, 3 kali keuntungan di sini. Lalu Anda terjebak untuk nge-sell di sini dan ternyata kita lihat apa yang terjadi. Kita berasumsi misalkan harga turun gitu ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita kena stop loss di sini. Kena stop loss? Iya, kena. Oke ya, kena posisi stop loss. Nah, dari 3 kejadian seperti ini, mungkin Anda akan mendapatkan satu kejadian yang mungkin Anda mengalami stop loss. Itu kita nggak bisa hindari. Ya, ini adalah ketika kita melakukan follow the trend. Nah, apakah kita bisa mengantisipasi gerakan yang ini, teman-teman? Sehingga teman-teman tidak terjebak untuk melakukan sell di sini. Bisa nggak? Menurut teman-teman? Gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gimana caranya kita bisa memperkirakan, mengantisipasi untuk tidak melakukan sell di sini? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya adalah melakukan multi time frame analysis. Itu yang menjadi kunci. Jadi untuk bisa menghindari kejadian seperti ini, kita melakukan multi time frame analysis atau top down analysis. Jadi kita membuat analisa dari time frame terbesar hingga time frame terkecil. Ya, kita lihat apakah ketika sampai di sini, jadi ketika ini sudah kena area support gitu ya, misalnya kena support time frame besar, harusnya kita sudah berhenti itu dia melakukan posisi sell di sini. Itu bisa kita lakukan. Oke, sekarang mari kita lihat di time frame besar ada apa ketika kita mau melakukan sell, misalkan teman-teman melakukan posisi sell di sini. Tapi begitu Anda melihat di time frame besar ternyata kena sesuatu gitu ya. Kita lihat ya. Sini. Oke, mari kita lihat. Ini kena sesuatu di mana? Lihat sini. Bisa nggak saya asumsikan menjadi resisten become support, teman-teman? Boleh nggak? Bisa. Bisa resisten become support. Dan ini adalah area demand, teman-teman. Betul sekali. Ya, tepat, Om Dewa. Ini adalah area demand. Nah, jadi kita sudah bisa mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Jadi jangan terlena Anda melakukan sell aja di time frame kecil. Memang betul downtrend terjadi, tapi yang menjadi catatan adalah terjadinya perubahan tren dari downtrend menuju uptrend biasanya kena area demand time frame besar. Dalam hal ini dari atas. Gitu, teman-teman. Nah, demikian juga sebaliknya, proses di mana terjadi pembalikan dari ketika misalnya terjadi pergerakan uptrend di time frame kecil, Anda melihat di daily atau di H4 itu membuat pergerakan naik dan turun gitu ya, membuat pergerakan bullish seperti ini, kita sudah bisa memprediksi bahwa sampai kapan ini tren yang terjadi time frame kecil ini akan berakhir. Nah, biasanya ini kena area supply time frame besar. Makanya saya suka melakukan analisa top down, bukan hanya lihat dari daily, bahkan saya biasanya akan melihat dari monthly, teman-teman. Ya, saya akan melihat dari monthly. Cukup clear ya? Jadi market moves in the trend. Iya, cara analisanya dari besar ke kecil. Dari besar ke kecil, bukan kecil ke besar loh ya. Jadi kita gunakan time frame besar untuk melakukan forecasting, melakukan big map, melakukan analisa. Kemudian nanti entry-nya kita menggunakan time frame kecil. Seperti itu. Ya, oke. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga adalah market action discount everything. Suara saya kedengeran? Suara saya masih kedengeran nggak nih teman-teman semua? Masih kedengeran suara saya? Masih? Oh, masih jelas. Ya, ada masalah ya? Oke, lanjut. Jadi, apa itu market action discount everything? Maksudnya adalah begini. Kejadian-kejadian di masa lalu, itu semuanya sudah
terjadi kejadian yang belum terjadi, itu sudah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri. Ya, contoh seperti kemarin kejadian di mana Powell speech, di mana ada pidato gitu dari Powell. Kita lihat apakah ini sudah tercermin pada pergerakan harganya. Mari kita lihat. Kita lihat ya. Nah, mari kita lihat contoh di bagian sebelah sini. Ini adalah area apa, teman-teman? Ini adalah area demand. Oke, ini area demand. Atau kita lihat dari USD-CHF barangkali. Ya. Lihat dari USD-CHF. Ini polanya sama seperti pola daripada DXY ya. Oke, mari kita lihat bagian sebelah sini. Ketika ini belum terjadi, bahkan ini di tes berikutnya ya. Ini area yang kita tampilkan di sini, ini area yang sudah belajar SND di sini ya. Ini area fresh nggak, teman-teman? Fresh nggak? Fresh. Oke, fresh. Dan yang sudah belajar supply demand tahu bahwa area ini terjadi imbalance, terjadi ketidakseimbangan, di mana lebih banyak permintaan dibandingkan pasokan. Lebih banyak yang beli dibandingkan yang jual. Secara histori di masa lalu. Nah, ketika kita melihat pola ini, maka kita sudah punya mindset bahwa ini kalau dia turun, harga akan naik. Seperti itu. Ya, harga akan naik. Dan kita nggak tahu kan, apa yang terjadi di market ketika pola ini terjadi, dan ternyata ketika terjadi news, ini menjadi apa? Menjadi trigger harga untuk naik, teman-teman. Coba kalau Anda melakukan TP di sini jadi resisten. Sudah berapa banyak kita dapetin? Berapa banyak kita dapetin? Wow, sekitar 80 pip, teman-teman. Sangat lumayan ya. Sangat lumayan ya, 80 pip sekian. Sangat lumayan. Ya, sangat lumayan. Seperti itu. Oke? Cukup clear ya? Jelas ya? Jadi, itulah fondasi dasar yang teman-teman wajib pahami betul. Ya, karena kita sudah tahu bahwa tiga ini menjadi jadi dasar daripada technical analysis, maka teman-teman nggak perlu lirik sana sini, ya nggak perlu lirik sana sini untuk mau ngelihat fundamental segala macam. Buat kita sih udah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri gitu loh. So kenapa harus cari mengapa apa alasan penyebab harga naik dan turun? Ya seperti itu. Yang mana apakah ini pola simetrik? Ya tapi simetris bagian sebelah sini ya. Tapi ini nggak jelas nih simetrisnya. Nggak jelas. Oke, nggak jelas. Nggak terlalu jelas. Ini karena dia bergerak turun. Karena kalau kita berbicara tentang pola symmetric triangle, dia harus mulai dari sini. Oke. Biasanya yang terjadi begini. Breakout ke atas. Ini apakah breakout ke atas? Breakout ke atas nggak? Pola bullish symmetric triangle? Nggak. Ini gagal. Bullish symmetric triangle. Ya. Tapi saya nggak melihat ini sebagai bullish symmetric triangle ya, tapi saya melihat ini kena area demand. Udah gitu aja. Kena area demand. Dan kalau kita berbicara tentang apakah ini manipulasi market, saya melihat iya ini manipulasi market karena harga sempat membuat titik support bagian sebelah sini gitu ya. Ini ada satu titik support, ini support, lalu break. Ya terjadi break. Orang yang melakukan posisi buy di sini kena stop loss, Begitu kena stop loss, harga naik. Jadi saya melihat ini sebagai bentuk daripada manipulasi market sebenarnya. Seperti itu. Cukup jelas ya kira-kira ya. Jadi apakah menjadi nggak penting ketika kita belajar impuls dan korektif ini? Menurut Anda penting nggak setelah kita belajar dari konsep dasar dari chart pattern tadi? Menjadi penting nggak mengetahui impuls dan korektif? Penting sekali ya. Penting banget bahkan. Sangat-sangat penting. Nah, ketika teman-teman sudah punya dasar daripada price action, teman-teman bisa gabungkan ini, bisa kombinasikan ini dengan indikator yang teman-teman punya. Apapun yang teman-teman indikator punya, silakan. Anda mau menggunakan apa? Anda mau menggunakan menggunakan dari osilator, menggunakan seperti stokastik. Oke, contoh misalkan kita pakai stokastik ya. Saya betul kita menggunakan stokastik misalkan. Enggak, kita pakai stokastik. Sini.
Saya pakai stokastik misalkan. Saya tambahin stokastik. Ya, oke, contohnya di sini ya. Saya tambahin stokastik. Stokastik. Saya pakai yang standar aja, nggak pakai yang macam-macam, nggak pakai neko-neko. Sini. Oke, kita lihat. Sekarang ketika harga berada di sebelah sini, nah, sekarang posisinya, kondisinya apa teman-teman? Oversold nggak teman-teman? Oversold? Yes, betul sekali. Kondisinya oversold, lalu berada di area demand, ini harusnya menjadi satu kondisi di mana kita melakukan buy di situ. Ya. Jadi ketika tahu dasarnya dulu, jadi intinya adalah begini, ngelihat harganya dulu, baru ngelihat indikator. Jangan dibalik. Jangan Anda melihat indikator dulu, baru melihat harga. Ini salah total. Ya, salah kaprah. Oke, contoh. Yang gagal itu yang bagian. Contoh yang di sini. Ini posisinya apa, teman-teman? Apakah stokastik membuat posisi oversold? 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 Ya, oversold ya. Nah, ketika Anda melakukan posisi buy di sini, kira-kira kena stop loss nggak? Ketarik nggak nih, teman? Melakukan buy di sini. Ketarik nggak? Ketarik kan? Anda lihat dulu stokastiknya, oversold, lalu Anda langsung buy, ini keseret. Jadi dengan cara seperti ini, kita bisa filter kapan harus pakai oversold-nya, kapan tidak. Jadi harus lihat harga itu dulu, baru melihat indikator. Ya, oke. Nah, cukup jelas ya kira-kira ya. Jadi itu contoh bagaimana penggabungan menggunakan stokastik. Ya. Nah, sekarang saya akan contohkan ke teman-teman semua, yaitu menggunakan moving average, teman-teman. Ya, menggunakan moving average. Om Dewa, tolong jangan tunya jangan ke saya ya, tunya ke everyone, oke? Tunya ke everyone. Jangan ke saya, tunya ke everyone. Ya, tunya ke everyone. Jadi teman-teman bisa bisa tahu, ya bisa tahu. Oke, kembali lagi ke contoh menggunakan moving average ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa pola impuls dan korektif ini terjadi, maka tugas teman-teman adalah melihat trennya seperti apa. Saya ulangi, ketika ada pola bullish seperti ini, ya, ketika ada bullish seperti ini, terjadi satu gerakan impuls, dan satu gerakan korektif seperti ini, maka opsinya apain, teman-teman? Opsinya adalah buy. Oke? Opsinya adalah buy. Nah, saat harga membuat puncak dan lembah semakin meninggi ini, teman-teman hanyalah nge-buy nih, teman-teman. Nah, buat apa menggunakan moving average? Moving average, kita ingin tahu harga ini ada di atas rata-ratanya atau ada di bawah rata-ratanya. Jadi gini, ketika harga ada di atas rata-ratanya, maka kecenderungan itu berarti adalah bullish. Cukup jelas? Cukup clear? Nah, contoh misalnya teman-teman sudah biasa menggunakan indikator, lalu teman-teman melihat begini, gitu. Anda melihat membuat harga puncak dan lembah yang semakin meninggi seperti ini. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman sekarang yang sekarang masih buta belajar price action, ketika teman-teman melihat chart kosong seperti ini subjektif banget nggak Anda melihat harga naik dan turun seperti ini? Subjektif nggak penarikannya, teman-teman? Mungkin ada yang nariknya begini kan, dari sini bisa narik kan sebenarnya kan, dari situ bisa narik gitu. Kan sangat subjektif banget. Mungkin kalau yang sudah biasa menggunakan naked chart, tidak menggunakan indikator, akan mudah untuk melihat ini harga naik dan turun, membuat resisten dengan support seperti ini. Nah, apakah ada cara mudah untuk melihat trennya? Jadi, kalau harga membuat puncak dan lembah yang semakin meninggi, maka kita sebut sebagai uptrend. Maka opsinya hanya buy. Anda lihat, ketika terjadi bullish, ketika terjadi impulse, atau ya momentum, tepatnya gitu ya, dan kita tunggu sampai selesainya korektif terjadi, dan kita akan ambil buy di bagian sebelah sini. Sehingga polanya adalah ABCD. Ya, sebenarnya konsep daripada pola ABCD ini juga bagian dari pola, ada yang tahu pola apa? Ada yang masih tahu pola apa? Sebenarnya adalah bagian dari pola ABCD, teman-teman.
Ini adalah pola harmonik sebenarnya. Ini dia. Ya, pola harmonik. Tapi yang membedakan, apakah ada perbedaan yang signifikan kita menggunakan chart pattern dengan pola harmonik? Ada yang tahu? Ini benar-benar bertolak belakang banget. Apa yang membedakan chart pattern dengan harmonik? Apa yang membedakan chart pattern dengan harmonik? Ada yang tahu? Chart pattern follow the trend. Harmonic pattern apa? Counter trend. Itu dia. Lihat, ini pola apa? Pola bullish kan. Jadi sebenarnya kalau kita menganut konsep daripada pola chart pattern, kita sell-nya itu di C, teman-teman. Dengan target D. Tapi kalau pola harmonik beda. Kalau pola harmonik kita melakukan buy di bagian sebelah sini, bagian D-nya. Ini juga sama. Kita harusnya nge-buy di bagian C untuk dapetin TP di D, tapi berbeda dengan menggunakan harmonik. Harmonik itu justru ketika D-nya terus selesai, kita melakukan sell di sini untuk TP begini. Oke, saya ambil contoh. Saya ada contoh menarik yang saya temukan di CAT JPY, dan kebetulan saya nggak pantau itu gitu ya, tapi ternyata terjadi. Kita lihat ya, contoh dari harmonic pattern. Apakah ini bisa digunakan? Bisa Anda gunakan counter trend ini selama, saya ulangi, selama berada di tempat yang benar, teman-teman. Selama berada di tempat yang benar. Kalau ini berada di tempat yang benar, sah-sah saja melakukan posisi counter trend. Ya. Tapi yang paling aman sebenarnya kita melakukan adalah follow the trend. Kita follow the trend sebenarnya. Yang paling aman adalah itu. Sekarang mau contoh di sini ya. Kita lihat. Bisa nggak saya tarik begini? Bisa nggak teman-teman? Boleh saya tarik begitu? Bisa? Boleh ya? A, B, C, D. Oke? A, B, C, D. Ini adalah gerakan daripada impuls, korektif, dan impuls. Teman-teman. Kita lihat sekarang. Berada di tempat mana D ini terjadi. Jadi kalau Anda mau menggunakan pola-pola harmonik untuk counter, seperti ini counter, Anda harus berada di area supply. Kalau ini berada di area supply, ini masih aman. Apakah tepat berada di area supply? Apakah berada di area supply? Oke, berada di area supply. Ya, berada di area supply. Ya, mungkin secara hitungan Fibonacci nggak terlalu pas. Akan tetapi saya berbicara bahwa ini kalau pola ABCD terbentuk, saya mau kasih tahu bedanya. Ya, saya mau kasih tahu bedanya apa. Bagaimana cara entry menggunakan harmonik dan bagaimana kita menggunakan chart pattern. Terlepas dari hitung-hitungannya ini nggak pas Fibonacci-nya ya, karena sebenarnya juga ada hitung-hitungan Fibonacci yang ukurannya harus pas. Jadi mungkin di sini retrace-nya di 61,8 itu bisa. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada hitungannya sebenarnya. Ya. Jadi ketika dia terjadi retrace, ini harus diberhenti di 61,8 sampai 78,6. Seperti itu. Coba mari kita lihat apakah hitungannya tepat ketika kita melakukan posisi di sini. 61,8 nggak ini? Oh, ternyata enggak. Oke, ternyata enggak. Ya. Mungkin adalah pola chart pattern yang lain. Ya. Karena memang harusnya di 61,8. Ya. Ada juga yang pola 3 drive. Ya, ini pola 3 drive, tadi adalah pola ABCD, ini adalah pola 3 drive. Di mana dia membuat satu gerakan 3 leg. Ya, kalau dia berada di area supply, maka kita bisa sell. Jadi, inti yang mau saya sampaikan adalah terjadi satu pandangan yang berbeda ketika kita menggunakan pola chart pattern atau menggunakan pola daripada entry menggunakan harmonik. Dua-duanya bisa dilakukan selama teman-teman tahu di mana tempat terbaiknya. Ya, di mana Anda mengerti betul supply demand. Jadi, ketika teman-teman tahu apa itu supply, apa itu demand, dan pelajari dengan betul supply demand, maka sebenarnya pijakan-pijakan gelombang impuls dan korektif ini terjadinya di supply demand, teman-teman. Saya ulangi, terjadinya impuls dan korektif wave ini semuanya terjadi di pijakan-pijakan dari supply demand. Ya, seperti itu. Cukup clear ya?
Itu adalah satu perbedaan mendasar. Oke, kembali lagi ke contoh dari kita menggunakan dari moving average ya. Kembali ke contoh moving average. Saya ambil contoh adalah Euro Jepang. Jadi dengan kita melihat moving average, kita tahu ini tendensinya atau pergerakan harganya ini apakah cenderung bullish atau bearish, teman-teman. Saya ambil contoh gambaran begini. Apa yang menyebabkan terjadinya? Ini berpotensi terjadi double top loh ya. Saya melihat berpotensi terjadi double top. Kalau UJ terus melemah, ya Jepang menguat nih, terus melemah, bisa jadi semua pair JPY akan terseret sampai minggu depan, kemungkinan. Ya, kalau memang terjadi signifikan drop. Oke, sekarang kita lihat di sini. Apakah ini berpotensi terjadi double top? Berpotensi double top? Iya, ini berpotensi terjadi double top. Nah, double top ini biasa terjadi di mana? Tebak saja. Double top terjadinya di area supply. Area supply, teman-teman. Makanya penting banget, teman-teman, mempelajari betul supply demand. Karena kuncinya ada di situ. Look to the left. Mari kita lihat sebelah kiri. Look to the left. Lihat ya. Lihat. Perhatikan contohnya di sini. Ini kena area apa? Area supply. Selalu berulang, teman-teman. Selalu berulang. Ini supply. Ya, ini supply area. Oke, mari kita lihat di time frame lebih besar. Kita melakukan top down analysis. Ya, saya pakai top down analysis untuk melihat gambaran kenapa terjadi gerakan seperti ini. Oke, sekarang saya look to the left, ya sebelah kiri. Dan kalau saya lihat sebelah sini, ini adalah area apa? Area supply. Kelihatan? Supply area? Jelas ya? Ini adalah berada di area supply. Kalau kita look to the left lagi, ini kena apa? Kena support. Ya, kena support. Nah, sekarang kita bisa melihat sampai sejauh mana kemungkinan harga turun. Nah, contoh kayak di sini nih. Ini kan berpotensi akan terjadi double top. Kalau tidak melebihi high yang tadi gitu ya. Kalau ini nggak mampu tidak melebihi high yang tadi, maka ini akan confirm menjadi double top dan dia breakout neckline. Oke, kita lihat neckline yang mana? Neckline itu yang ini. Ini neckline. Ini neckline. Kalau ini neckline ditembus, maka kita bisa hubungkan dari pola chart pattern, maka dia akan sepanjang ini. Tuh. Ya, akan sepanjang ini. Ada area demand di sini? Ada demand. Oke, di demand. Oke, sekarang kita analisa top down. Oke. Saya melakukan analisa top down. Ini adalah cara saya yang biasa saya analisa. Saya akan seperti ini. Saya menggunakan pola-pola chart pattern. Ya, saya menggunakan semuanya. Saya menggunakan harmonic, saya menggunakan Elliott wave, saya menggunakan candle juga. Ya, saya menggunakan support resistance juga, sama. Kita pakai monthly. Oke, ini dia. Teman-teman lihat. Tadi kan kita melakukan mapping bahwa ini panjang daripada, tinggi daripada double top tadi adalah sepanjang ini kan gitu ya. Apakah ini divalidasi dengan kita melakukan top down analysis? Tervalidasi kah? Iya, tervalidasi teman-teman. Artinya ini adalah resisten become support monthly. Oke? Nah, sekarang kita turunkan lagi ke daily tadi. Jadi kita harus mau tidak mau harus melakukan analisa dari time frame besar ke kecil, kecil ke besar. Dan sesuai ya. Persis ya, sesuai ya. Sesuai. Berada di kawasan itu. Oke, sekarang saya tambahkan lagi. Lihat yang sini. Ini adalah impulse. Ini korektif. Oke, saya kasih warna merah. Sini. Ini impulse lagi. Ya, ini impulse lagi. Impulse. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita tarik Fibonacci. Saya tambahkan Fibonacci. Gini. Kena di mana, teman-teman? Di 5061,8. Level penting nggak? Level penting. Oke, level penting. Jadi tinggal nanti lihat
kita pakai PA. Lihat PA di sini. Kira-kira ada PA nggak terjadi? Konfirmasi harga gimana di sini? Jadi trigger untuk masuk, teman-teman bisa menggunakan candlestick pattern atau bisa menggunakan chart pattern, ya seperti double bottom. Anda juga bisa menggunakan Quasimodo, silakan. Anda juga bisa gunakan. Oke, sekarang mari kita lihat di time frame yang lebih besar. Apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan di bagian sebelah sini? Apa? Karena kena area demand. Oke, karena area demand. Area demand sekali lagi membentuk pola apa di sini, teman-teman? Membuat pola apa? Double apa? Double bottom. Oke, ini double bottom. Kemudian ini breakout channel. Oke, channel di break. Channel di break, bagian sebelah sini di break. Kemudian ini adalah sebagai neckline. That's why yang tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi satu titik neckline yang mungkin akan dikejar. Karena kita lihat dari histori yang terjadi, ketika dia mencoba untuk melakukan breakout, di sini nggak mampu break gitu ya, ini nggak mampu break, didorong lagi ke bawah, di sini confirm break, ya confirm break di bagian sebelah sini. Maka kita bisa berasumsi bahwa ini menjadi satu range pergerakan harga yang ada di EJ saat ini. Ya, yang ada di EJ saat ini. Jadi dengan melakukan top down analisis menjadi penting nggak juga teman-teman? Apakah menjadi penting menurut teman-teman melakukan analisa top down analisis? Jelas sangat penting. Jelas sangat penting sekali. Ya. Nah, jadi materi top down analisis ini juga saya masukin ke dalam training daripada batch 25 yang akan dimulai di awal September. Ya, teman-teman bisa dapetin materi supply demand lebih jauh, dasar price action, supply demand, konfirmasi PA, top down analysis, dan mungkin nanti ada materi lanjutan adalah mindset dan money management yang akan saya jelaskan. Jadi ada 8 kali pertemuan. Ya, jadi itu start nanti di awal September ya. Teman-teman nanti yang mau join silakan nanti bisa PM saya. Kita bisa masuk di grup dan kita akan live trade bareng ya, seperti kemarin di EJ kita dapat 100 pip trade bareng ya. Oke, sekarang kita menggunakan moving average ya. Kembali lagi ke laptop, kita coba bahas menggunakan moving average. Oke, lanjut. Kita menggunakan moving average. Teman-teman bisa menggunakan, terserah menggunakan moving average berapa saja ya. Saya menggunakan EMA 213490. Teman-teman mau pakai EMA 100, EMA 50 silakan, nggak ada masalah ya. Pakai aja. Karena dari pengamatan saya, EMA ini juga sangat bagus, ya sangat bagus. Oke, kita lihat dari sini. Ya, jadi intinya gini, Anda mau menggunakan indikator apapun, selama Anda tahu price action, maka sah-sah saja Anda mau menggunakan indikator apapun. Ya, sah-sah saja Anda menggunakan indikator apapun. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat menggunakan time frame 4. Ya, kita lihat time frame 4. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan menggunakan moving average seperti ini? Sangat bisa. Oke, mari kita contoh di sini. Kita lihat. Kita lihat apakah ini gerakan impulse, teman-teman? Impulse? Impulse? Ya, impulse ya. Impulse ini berada di atas moving average ya? Jadi 3 ini. Berada di atas kan? Berarti sedang apa nih? Sedang trennya lagi uptrend. Oke? Nah, teman-teman tinggal tunggu. Dia membuat satu gerakan korektif. Nah, teman-teman lihat, ketika berakhirnya harga ini berhenti di secondary trendnya, oke, ketika dia ini, kita ingin tahu sampai kapan ini secondary trendnya berakhir, atau ini adalah impulse dan korektifnya, sampai kapan korektif wave-nya ini berakhir, teman-teman bisa menunggu di ya dekat-dekat dengan moving average ini, 2134. Oke, nah sekarang kalau kita lihat, kalau Anda melakukan posisi buy di sebagian sebelah sini, kira-kira ke floating nggak sama ini? Ke floating nggak yang ini? Ke floating. That's why kita butuh trigger untuk masuk. Kita menggunakan pola candle. Teman-teman lihat, ketika pola candle terjadi, ini pola apa? Bullish engulfing. Bullish engulfing terjadi, membuat satu zona baru,
Oke, zona baru nih base, kita bisa buy di sini. Cukup clear? Penggabungannya dengan area demand, cukup jelas? Jelas ya? Oke? Seperti itu polanya. Oke, lanjut. Ini membuat satu gerakan lagi gini. Satu resisten, di break. Oke, resisten di break. Ini di break. Become apa? Become support. Saya kasih warna hitam ya. Become support. Nah, sekarang harga turun sini. Membuat corrective wave, teman-teman. Yes. Tapi kita lihat, retestnya berapa kali di sini? Retest 1 kali, retest 2 kali, retest 3 kali. Artinya kalau Anda melakukan buy di sini juga, langsung Anda buy, Anda gratiskan juga. Nah, kita menunggu trigger untuk masuk. Bisa menggunakan pola candle di sini, teman-teman. Ada pola candle terbentuk? Ada? Ada? Ada ya? Yaitu, ini. Itu dia. Bullish engulfing. Ya, bullish engulfing. Silakan Anda bisa gunakan apapun. Ya, sebagai konfirmasi PA. Itu. Nah, contoh yang di sini, ini hati-hati nih. Ini kan nggak mampu break ya. Ini kan nggak mampu break. Ini nggak mampu break. Jadi Anda harus antisipasi. Oke, bisa saja ini membuat, kalau ini membuat low yang lebih rendah, ini mampu break. Ya, ini mampu break area sini. Ini kita sudah antisipasi mungkin akan terjadi perubahan tren. Ya, seperti itu. EMA 90 ini sebagai pagar ya. Maksudnya kalau ini nanti EMA 90-nya berhasil di break, kemungkinan akan universal. Ya. Jadi EMA 90 kita lihat ini mampu break nggak EMA 90-nya. Kalau dia mampu break, ini akan terjadi universal. Ya. Kalau nggak mampu di break, maka ini akan lanjut. Nih, contoh kayak gini. Tadi kan kita lihat tadi menggunakan ini ada neckline ya. Nah, ini neckline dekat area sini. Ya, belum tentu nge-break. Ya, kita lihat ini ada lokasi yang simetris dengan EMA 90. Ya, resistance and support. Iya, kalau ini break ada berpotensi terjadi perubahan tren. Ya, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk daripada moving average ini Anda bisa lihat di time frame H4, time frame daily, ya. Bentuknya akan beda-beda. Nah, mana yang kita ikuti? Teman-teman bisa menggunakan daily untuk melihat trennya. Ya, lihat aja di daily. Daily gimana? Apakah ini masih bullish atau bearish? Gitu ya. Kalau bullish, oke berarti ya ini masih kecenderungannya adalah bullish. Kalau saya melihat dari daily, ini masih bullish. Ini masih bullish. Tapi kita udah punya pagar nih. Kalau memang nanti ternyata turun, gitu ya. Kalau nanti ternyata turun, kita dari hasil analisa kita dari top down analisis, ini kemungkinan akan menjadi titik di mana bisa berpeluang menjadi tahanan harga. Ya, kalau ini jebol lagi ke bawah, ya sudah. Berarti harga akan turun kembali. Sejauh mana? Kalau kita menggunakan supply demand, mungkin area ini akan jadi area target berikutnya. Kita nggak tahu. Jadi kita bisa pantau saja. Ya, kita bisa pantau aja apakah mampu break atau tidak. Ya. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, ini juga breakout daripada trend line. Ya, trennya di break. Dan area ini juga menjadi lokasi. Ini belum terjadi retest ya teman-teman ya. Bisa aja begini. Who knows, kita nggak tahu kan. Kalau ini mampu di break, bisa begini. Nah, ini kan bisa menjadi satu alasan untuk retest. Kebetulan ini adalah area demand. Kalau downtrend sama saja ya. Kalau downtrend dia berada di harga ada di atas di bawah EMA, berarti kecenderungannya adalah bearish. Ada bisa sell on pullback. Gitu. Oke, saya pikir ya perkenalan kita untuk free webinar malam ini saya pikir cukup sekian ya. Ada yang mau ditanya kira-kira sebelum sesi webinar kita akhiri? Ya, EMA itu EMA 90 kita gunakan kalau itu jebol berarti akan berpotensi terjadinya reversal. Ya. Ya, terjadi reversal. Oke. Nah, buat teman-teman, oke, konfirmasi PA-nya di mana? Di time frame kecil. Pak Mahfurin. Jadi kalau misalkan
misalkan uptrend gitu ya, terjadi di daily uptrend, Anda tunggu sampai koreksi di time frame besarnya, koreksi wave-nya berhenti gitu. Nah, kita bisa entry-nya nanti di time frame kecil. Jadi kalau itu daily, kita bisa masuk di H1 di M30 bisa masuk. Jangan menggunakan type acuan. Jadi kalau analisa kita di daily, Anda jangan langsung masuknya di daily juga. Ya. Analisa jangan di daily, tapi kita menggunakan time frame kecil di H1 atau M30 atau mungkin menggunakan H4. Tergantung dari mana, ya tergantung dari mana TF ini atau PA-nya kelihatan jelas di mana gitu. Kalau Anda melihat PA-nya, misalkan Anda melihat QM ini terjadi jelas di M30, maka Anda trade pakai M30. Tapi kalau QM-nya lebih jelas di time frame H4, Anda pakai di H4. Itu kalau kita menggunakan PA market structure. Tapi kalau Anda menggunakan PA bentuk dari engulfing gitu ya, dari pola candle, Anda bisa melihat di H4 atau H1 karena biasanya pola-pola candle di time frame H4 lebih bisa dipercaya dibandingkan kita menggunakan PA pola candle di time frame yang lebih kecil seperti itu. Jadi H4 lebih bisa dipercaya ketika dibandingkan dengan kita menggunakan mungkin PA di M30 gitu. Ya. Nah, cuman kalau Anda menggunakan PA di time frame M30 jelas kita bisa mendapatkan harga lebih baik, lebih kecil SL, itu jelas. Tapi kalau kita bicara validasi maka H4 menjadi pilihan. Ya, seperti itu. Jadi janganlah kita mencoba untuk entry di pucuk banget ya. Jadi kalau kita mau belajar, saya sarankan lebih aman untuk awal-awal start untuk belajar PA kita menggunakan daripada follow the trend. Jadi amannya adalah follow the trend. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya teman-teman semua? Ada yang bertanya? Oke, teman-teman, saya pikir materi malam ini cukup sekian ya. Teman-teman nanti yang mau join bisa langsung daftar aja. Bisa PM saya atau di WA langsung ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya. Selamat malam ya. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua ya. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih. Happy weekend. Ya. Oke, bye.